Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di channel YouTube aku. Nah, oke teman-teman, di video kali ini aku akan share lagi tentang budgeting ala Mama Abang. Nah, di sini mungkin teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya pasti udah paham. Jadi, di sini aku akan merubah metode budgeting yang tadinya mingguan menjadi metode harian. Nah, kenapa sih harus gonta-ganti metode budgeting gini? Kan jadi pusing gitu kan. Kadang ada yang bilang gitu, cuman emang ini sesuatu yang bikin aku penasaran gitu. Jadi aku tuh selalu mencoba hal-hal yang baru. Jadi yang dimana misalkan aku sudah berhasil di metode budgeting sebelumnya, dan aku akan coba metode yang belum pernah aku coba, yaitu metode harian. Sebenarnya udah pernah aku coba sebelumnya, cuman hanya beberapa hari saja. Jadi mungkin untuk hasilnya juga belum kelihatan apakah aku bisa lebih hemat atau enggak dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi di sini aku akan merubah metode menjadi metode harian. Nah, di sini aku udah bikin kalendernya ya teman-teman. Nah, itu kalendernya bulan Desember sekitar totalnya ada 31 hari. Yang dimana aku tuh per harinya hanya dibudgetkan sebesar 50.000 sehari. Apa emang cukup bun 50.000 per hari? Secara gitu kan, hari gini, zaman gini semua serba pada naik. Dan alhamdulillah aku bersyukur, jadi aku merasa tercukupi dengan budget 50.000 per hari. Nah, di sini untuk rinciannya ada beras, listrik, sedekah, kebutuhan. Itu kebutuhan tuh untuk kebutuhan dapur ya teman-teman, kebutuhan dapur dan kamar mandi. Kemudian ada belanja harian, popok, kuota, jaga-jaga, sinking fund. Nah, di sinking fund ini ada 3 kategori, yaitu dana lebaran, logam mulia, dan dana darurat. Budget 50.000 sehari bisa beli logam mulia? Insya Allah bisa dong teman-teman, karena sekarang logam mulia cukup mengeluarkan sebesar 42.000, teman-teman bisa dapetin logam mulia sebesar 0,025 gram. Nah, ini dia rinciannya ya teman-teman. Jadi udah aku tulis tadi di dompet kecil aku, tapi aku tulis ulang di buku budgetingnya aku biar lebih lebih real gitu ya, maksudnya biar lebih kelihatan rinciannya yang jelas gitu. Nah, di sini uangnya udah aku recehkan, bener-bener receh banget, nggak ada puluhan ataupun 100 ribuan yang nggak ada ya teman-teman. Jadi di sini cuman ada nominal 5.000, 2.000 dan 1.000. Nah, untuk kondisinya sendiri di sini aku LDR bersama suami ya teman-teman. Jadi suami aku sebulan hanya 2 kali pulang ke rumah. Nah, di sini aku juga memiliki 1 balita. Nah, sebelum kita menuju ke mengpos-poskan uangnya, kita tandain dulu di sini tanggal 1. Nah, maaf banget ya teman-teman karena aku telat uploadnya, hampir 3 hari aku telat upload karena ada sesuatu hal. Jadi aku di situ baru checklist di tanggal 1. Nah, di sini untuk yang pertama ada beras. Beras aku anggarkan 3.000 per hari. Jadi dalam 1 bulan itu terkumpul sebesar 90.000 dan alhamdulillah itu lebih dari cukup untuk keluarga kecil aku. Nah, lanjut lagi untuk listrik 2.000, yang dimana kalau dikumpulkan 1 bulan totalnya 60.000, dan biasanya untuk listrik aku budgetkan hanya 50.000 per bulan. Nah, di sini untuk sedekah 2.000, jadi terkumpul 1 bulan yaitu 60.000. Lanjut lagi untuk kebutuhan, di sini aku anggarkan 7.000 per hari, yang dimana aku belinya tuh harus bergantian gitu ya teman-teman. Dan jika ingin belanja bulanan itu terkumpul 200 ribuan lebih gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini untuk belanja harian. Untuk belanja harian aku anggarkan 15.000 per hari, dan insya Allah ini lebih dari cukup karena aku pun masaknya biasanya emang yang simpel-simpel aja. Jadi untuk budgetnya juga insya Allah cukup
dalam 15.000 sehari. Nah tadi untuk popok itu 2.000 per hari. Kenapa? Emang biasanya kan aku untuk popok 1 bulan tuh 100.000 budgetnya. Cuman di sini aku hanya membudgetkan 2.000, yang dimana jika dikumpulkan dalam 1 bulan totalnya 60.000. Nah tadi untuk kuota 4.000 per hari, kemudian biaya tak terduga atau dana jaga-jaga itu 5.000 per hari. Dan ini udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah tabarakallah. Nah nanti itu untuk uang jaga-jaga biasanya aku pakai jika ada teman kondangan, maksudnya aku buat kondangan atau teman yang baru lahiran gitu, karena kan emang gak sering, biasanya 1 bulan hanya 1 kali atau kadang 3 bulan sekali. Nah lanjut lagi kita menuju sinking fund ya teman-teman. Nah yang dimana untuk sinking fund ini ada 3 kategori. Ini yang pertama untuk dana lebaran. Jadi untuk dana lebaran ini aku mengumpulkan per hari hanya 5.000. Nah insya Allah sebenarnya lumayan besar ya teman-teman, tapi karena ini adalah target, jadi mau gak mau aku harus nabung 5.000 per hari. Nah ini aku tandain dulu ya teman-teman, tanggal 1 aku silang, kemudian aku masukkan ke binder atau tempat keuangan. Nah di sini lanjut lagi setelah dana lebaran, yaitu ada dana darurat. Nah di sini untuk dana darurat 2.000 per hari. Nah untuk dana darurat ini aku ngumpulinnya santai ya teman-teman. Yang terpenting kita konsisten untuk mengumpulkannya. Nah seperti biasa aku tandain ya tanggalnya tanggal 1. Nah untuk kategori yang terakhir yaitu ada logam mulia, yang dimana perharinya aku hanya mengumpulkan 3.000. Jadi dalam 1 bulan sudah terkumpul 90.000. Nah ini sebenarnya bukan logam mulia ya teman-teman, harusnya mini gold karena gramasinya masih kecil. Kalau logam mulia kan paling kecil itu 0,5 gram, sedangkan di sini aku mungkin hanya bisa membeli ukuran 0,1 gram. Nah lanjut lagi, di sini aku mau menjelaskan sedikit. Aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa sinking fund, salah satu sinking fund aku yang kemarin itu alhamdulillah sudah finish, yaitu untuk sinking fund hitanan targetnya 150.000. Dan di sini untuk tabungan dana darurat ternyata itu sudah terpakai untuk membetulkan HP aku. Jadi kemarin tuh HP aku rusak ya teman-teman, dan aku menghabiskan dana sebesar 280.000. Aku menggunakan dana yang pegangan aku tetapi kurang, jadi akhirnya mau gak mau aku menggunakan tabungan, yaitu dana darurat, dan aku juga menggunakan dana kesehatan untuk menambahkan kekurangan membetulkan HP aku. Gak apa-apa ya teman-teman, tabungan kita terpakai dulu, yang terpenting kita terjauh dari kata hutang. Nah lanjut lagi di sini untuk dana lebaran. Nah untuk targetnya sendiri tadinya kan 2 juta, dan ternyata aku rubah lagi, yaitu targetnya hanya 1 juta aja, karena waktunya juga udah mepet ya teman-teman, ternyata nggak bakal cukup. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan segera terisi dan cepat penuh. Nah nanti setelah tabungan dana lebaran di bulan Desember udah full selama 30 hari aku menabung, baru langsung aku masukkan ke tracker tabungan lebaran itu. Nah alhamdulillah ini udah selesai. Gak terasa kita udah di akhir video ya teman-teman. Dan sampai aku lupa belum sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga impian kita di tahun 2020 yang belum tercapai, impiannya semoga cepat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.